Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah demi hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Ayah sabul insanu. Apakah manusia itu mengira allan najma'a idzamah, bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya. Bal qadirina ala anusawwiya bananah. Bukan demikian, bal ya, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Kemudian dalam ayat-ayat berikutnya Allah SWT berfirman, yunabba'al insanu yauma izim bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bal insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya itu. Wujuhu yauma izin nadirah, wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadirah, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Wa wujuhu yauma izin basirah, dan wajah orang-orang kafir pada hari itu muram. Tazunnu an nuf'ala biha fakirah, mereka yakin bahwasanya akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Hadasana Anas ibnu Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu yuqalu lil kafiri yaumal qiyamah, dikatakan kepada orang-orang kafir pada hari kiamat, ditanya kepada mereka, ara'aita law kana laka mil'ul ardi zahaba. Ya. Apa yang ditanya kepada orang-orang kafir pada hari kiamat? Andaikan engkau memiliki emas sepenuh bumi, lalu akunta taqtadi bihi, apakah engkau akan jadikan itu sebagai penebus emas sepenuh bumi? Lalu mereka berkata, fayaqulu na'am, iya. Lalu fayuqalu, dikatakan kepadanya, fayuqalu lahu qad su'ilta aisara min zalik. Sesungguhnya ya, bahwasanya kamu tuh pernah diminta yang lebih ringan daripada itu. Bahwasanya hanya diminta untuk taat kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan segala apapun. Masya Allah. Bapak Ibu, teman-teman SMA 1 Padang rahimakumullah, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi rahmat dan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa hadir kita pada pagi hari ini, alhamdulillah ya. Dalam kondisi Covid ya, pandemi sedang memuncak-muncaknya. Dan dulu juga bilang pandemi sedang memuncak-muncaknya. Sekarang masih memuncak-muncaknya juga gitu ya. Belum pernah ya turun dari puncaknya kalau boleh kita katakan seperti itu. Lalu ada bencana di Sulawesi, ada kecelakaan pesawat. Ya, sebagian para ulama kita ya berpulang ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ini sebenarnya kalau kita pahami ya dalam ayat Al-Qur'an ketika Allah memberikan memberikan bencana ya, memperlihatkan ya, memberikan cobaan ya yang pada saat sekarang ini ya, yang pada saat sekarang ini manusia boleh dikatakan hampir tidak berdaya ya. Teman saya kemarin bilang bahwasanya nggak ada gunanya kaya. La haula wala quwata ya subhanallah ya. Nggak ada gunanya kaya pada saat sekarang ini katanya. Kalau sakit itu nggak ada gunanya, ya jaga diri. Nah, kalau kita pahami ya secara Islam ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memahami bahwasanya Allah memperlihatkan kekuasaannya. Ya. Nah, inilah sebenarnya hakikat kehidupan kita ini yang harus kita pahami. Kita ini datang dari Allah. Nah, ya. Dan Allah itu benar-benar mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah semata-mata hanya untuk mengabdi kepadaku kata Allah. Cuman kita menganggap mengabdi itu bukan ini ya, bukan sesuatu yang serius gitu ya. Hanya sekedar sholat, puasa, lalu kita sibuk dengan dunia kita. Sementara kita ini datang dari Allah ya, dan akan kembali kepada Allah. Makanya dalam hadis yang lain ya ketika bicara tentang kiamat itu Rasulullah menyatakan ya yadwillahu azza wajal yaumal qiyamah ya. Yadwillahu ya azza wajal samawati yaumal qiyamah ya. Bahwasanya Allah itu pada hari kiamat itu menggenggam langit. Lalu Allah itu berkata, Allah itu berkata Al-Nal Malik ya, akulah Al-Malik. Akulah raja itu kata Allah. Ainal Jabbarun ya. Mana orang-orang yang berbuat sewenang-wenang. Ainal Mutakabbirun gitu ya. Mana orang-orang yang sombong, yang tidak paham hakikat kehidupan gitu. Bahwasanya kehidupan ini bukan punyanya Dia, Allah yang memberikan gitu. Lalu apa? Ya, summa ya'willahul ard. Allah menggenggam bumi sesudah itu. Lalu Allah juga mengatakan Ainal Malik ya. Ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun. Ya. Mana orang yang menyombongkan diri? Ya, bahwasanya kehebatannya, kekuatannya, kelebihannya, hartanya itu datang dari Allah, tapi dia tidak sadar. Nah, ini yang terjadi pada kita. Sabar rahimakumullah. Ya, yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang hari kiamat dan hari kebangkitan sebenarnya. Cuma mungkin hari kebangkitan sedikit saja. Ya, kita bicara tentang hari kiamat terlebih dahulu. Nah, ini kita harus memahami juga dulu sebenarnya. Memahami bagaimana perjalanan alam semesta, bagaimana penciptaan, ya, penciptaan atau sejarah kehidupan ini. Bahwasanya kita ini tidak datang dengan sendirinya seperti ini nih, sudah ada seperti ini, lalu menganggap kita dulu juga seperti ini, ke depan juga akan seperti ini, tidak. Dan ini perlu kita pelajari, kita pahami gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahaminya ya kita akan tersesat atau terperangkap dengan dunia ini saja. Bahwasanya ya kita ini didatangkan oleh Allah ya. Allah menciptakan alam semesta ya, langit dan bumi ya. Lalu menciptakan makhluk-makhluknya yang lain. Kalau kita pahami Al-Qur'an tersebut, Allah juga mempunyai makhluk-makhluknya sebelum tersebut karena Allah itu zat satu-satunya sang pencipta. Allah tidak akan berhenti menciptakan. Kita ini hanya salah satu dari makhluknya. Dari begitu banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus untuk manusia, Allah menciptakan kita ya, dari Nabi Adam dan Hawa. Kemudian ya dalam penciptaan tersebut ya yang mulai awal kita berada di taman surga diturunkanlah ke jannah bumi gitu ya. Jadi bumi itu juga disebut jannah. Ya. Nah, dan itu ada faktanya, ada buktinya ya, bahwasanya kita ini hanya dari dua orang manusia lalu berkembang biak ya. Lalu diturunkan nabi-nabi memang untuk diuji ya. Ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya.
bahwasanya Allah itu menciptakan hidup dan mati ini adalah untuk melihat di antara kalian siapa yang perbuatannya terbaik. Tentu terbaik itu adalah berdasarkan apa yang difirmankan oleh Allah. Ya, baik buruk itu berdasarkan firman Allah. Nah, di sini kita harus paham ya bagaimana posisi kita. Jadi dulu datang Nabi Adam, ya, lalu Nabi Idris, lalu sesudah itu manusia mulai engkar, ya, kemudian Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh, ya, lalu bumi itu dibanjiri, lalu sesudah itu ya dari yang ada di kapal itu mereka menyebar ke seluruh dunia. Inilah terjadi manusia sampai sekarang yang mana kita sebut dengan manusia modern pada saat sekarang ini. Oke, oke ya, kameranya out of focus ya, susah fokus. Nah, kemudian apa? Kemudian ya kata Rasulullah itu ya, kanat Banu Israel tasushumu anbiya. Dahulu itu Bani Israel itu sebut ya dipimpin oleh para nabi-nabi. Jadi memang dulu banyak para nabi dan rasul. Banyak para nabi dan rasul. Nah, sesudah itu ya setiap ya nabi dan rasul itu memberikan syariatnya. Itu memberikan, itu yang memilih manusia mana yang beriman, mana yang tidak, mana yang beriman, mana yang kufur. Tetapi kata Rasulullah, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudah sesudahku, kata Rasulullah SAW. Jadi kita harus memahami sekarang ini ya, kita ini adalah ya merupakan umat dari nabi yang terakhir. Ya, umat dari nabi yang terakhir. Di sini kita harus memahami posisi kita gitu. Yang kita dihidupkan. Masya Allah ya, kalau kita memahami kehidupan yang panjang ini ya, kita dihidupkan 1400 ya, 1400 tahun sesudah Nabi ya. Sesudah Nabi, 1400 tahunan. Ya, sesudah Nabi terakhir yang datang. Nah, maka kalau kita berbicara tentang hari kiamat itu sesuatu harus kita pahami gitu. Ya, bagaimana keadaan pada saat sekarang ini. Jangan-jangan kita nanti jadi ya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, ada yang mengatakan ihya illa hayatud dunya. Sungguhnya hanya kehidupannya hanya kehidupan dunia saja ya. Namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin ya. Kami ini, kita ini mati ya, lalu kita ini hidup ya, mati dan hidup ya, dan tidak akan dibangkitkan lagi sama sekali. Nah, ya ini harus kita pahami bagaimana keadaan kita. Maka kita harus membahas tentang hari kiamat, apa yang akan terjadi ke depan. Nah, itu harus kita pahami. Dan ini juga sudah banyak secara saintifik gitu ya, kalau orang-orang yang percaya apa yang hanya dilihatnya saja gitu ya, yang tidak memahami apa yang gaib gitu kan, bahwasanya bumi ini menua dia ya, makin lama makin panas ya, dan banyak lagi lah dan segala macamnya. Nah, kalau kita lihat ya bagi Allah gampang ya, nggak perlu menunggu bumi seperti itu, digempakan saja sudah hancur semuanya. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita harus memahami posisi kita pada saat sekarang ini. Kita ini ada di mana? Kita ini ada ya merupakan umat Nabi yang terakhir. Dan itu Rasulullah sudah memberitahukan gitu apa yang akan terjadi di masa depan, Masya Allah ya. 14 abad yang lalu gitu ya, Rasulullah sudah ngasih tahu nih apa yang akan terjadi ke depan. Nah, ini yang harus kita pahami ke depan itu bagaimana untuk berbicara tentang masalah hari kiamat. Nah, dalam berbicara masalah kiamat, karena itu adalah masalah yang akan kita hadapi ke depan, maka kita harus memahami kaedah berpikirnya terlebih dahulu ya. Karena kita berbicara masalah yang gaib ya. Masalah yang gaib, sesuatu yang nyata tetapi belum kita indra. Nah, ini yang harus ya. Jadi apa itu yang gaib? Yang gaib itu bukan berarti tidak ada, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi kayak gini nih. Bagi yang belum pernah ketemu dengan ibu saya, maka ibu saya itu gaib baginya. Itu sebenarnya yang makna dari gaib itu gitu. Belum diindra oleh manusia. Ya. Ya. Kalau gaib secara umum adalah tidak terindra oleh manusia, maka malaikat itu adalah gaib gitu ya, tidak terindra oleh manusia gitu ya. Nah, bagi Rasulullah tidak gaib lagi karena beliau bertemu dengan malaikat. Surga dan neraka itu gaib karena belum terindra bagi manusia, tapi bagi Rasulullah sudah diperlihatkan kepada beliau
surga dan neraka gitu. Ya. Atau tempat-tempat lain ya yang di muka bumi. Ya, itu adalah gaib kalau kita belum mengindranya secara individu. Tapi bagi manusia keseluruhan itu yang disebut dengan gaib. Nah, bagaimana cara berpikir, kaidah berpikir terhadap yang gaib? Kita bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat 7. Silakan dilihat, ini penting untuk memahami cara berpikir. Ya, cara berpikir. Dalam surat Ali Imran ayat 7 Allah menyatakan huwallazi anzala alaikal kitab. Allah yang menurunkan ya kepada engkau kitab minhu ayatum muhkamat, di dalamnya ada ayat Muhammad. Ya. Lalu apa kata Allah? Ammul kitab, sebagai umul kitab, sebagai induk dari kitab. Wa akharu mutasyabihat, dan ada yang selebihnya mutasyabihat. Nah, jadi dalam Al-Qur'an itu ada yang muhkamat, yang jelas, yang bisa terindra oleh manusia. Itu yang paling yang ini, lalu ada yang mutasyabihat. Apa kata Allah? Fa'amal ladzina fi qulubihim zaigun, ya, bagi orang-orang yang ada di dalamnya penyakit gitu ya, maksudnya di hatinya itu ada penyakit atau kecenderungan kepada kesesatan, apa yang dikatakan Allah, ya, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, ya, ya. Mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu bagaimana? Belum terindra, ya. Jadi bagaimana tentang sifat-sifat Allah misalnya ya. Ya, atau bagaimana yang gaib. Nah, itu kata Allah, kita tidak boleh mengikutinya ya, apalagi ibtigha al-fitnah ya. Wa tibagha al-ta'wilih ya, fitnah dan takwil, menakwil-nakwilkannya gitu. Oh, ini kira-kira seperti ini. Oh, ini kira-kira ad-dukhan. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Bapak Ibu rahimakumullah. Bagaimana cara berpikirnya? Ya. Kata Allah kayak gini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tidak ada mengetahui takwilnya hanya selain Allah. Ya. Nah, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya itu berkata bahwasanya kami beriman gitu ya. Ya. Kami beriman ya, bahwasanya ini datang dari Tuhan kami ya. Wa ma yazakkaru ila ulul albab, tidak bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berpikir. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka dalam masalah ayat-ayat yang mutasyabihat ya, jadi ada dua ya, muhkamat yang jelas bisa terindra, ada yang mutasyabihat. Begitu juga hadis-hadis yang bercerita tentang misalkan masa depan segala macam. Nah, kita hanya bisa menyimpulkan apa yang ada dari ayat, nggak boleh menyimpulkannya lebih dari itu. Maka kalau misalkan kita berbicara, maksudnya ketika Rasulullah menyatakan sudah banyak kezaliman, dan ini sekarang banyak kezaliman, maka bilang inilah mungkin seperti itu. Memang kenyataannya memang seperti itu ya. Nah, itu sampai. Tapi kalau belum sampai, tidak ada bukti nyata bahwasanya apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu faktanya ada pada saat sekarang, jangan dibilang seperti itu gitu. Apalagi kalau hanya baru sampai sangkaan. Nah, itu terlebih dahulu yang harus kita pahami tentang hari kiamat, hari kebangkitan ya, cara berpikirnya ya. Maka masalah gaib itu sebenarnya adalah masalah pembuktian sumbernya. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya, pembuktian sumbernya. Kalau orang-orang akademi dia suka misalkan jurnal yang referensinya itu terpercaya dan segala macam ya. Berita gaib bagi umat Islam itu adalah ya Al-Qur'an dan hadis ya. Al-Qur'an itu dia mutawatir ya. Ya, disampaikan oleh ribuan orang ya, tidak mungkin dia berbeda ya. Nah, hadis adalah tingkat-tingkatannya gitu ya. Nah, makin tinggi dia tingkat kepercayaannya, makin diambil kebenarannya. Nah, maka bagi kita orang-orang Islam ya, surga dan neraka itu adalah keyakinan, karena sumbernya itu adalah meyakinkan ya. Surga, neraka, malaikat ada di kanan kiri kita gitu ya. Ada setan ya dari golongan jin yang bisa melihat kita ya. Lalu mereka itu bisa menyampaikan was-was dalam hati, itu adalah keyakinan kita ya, yakin kita. Maka
Itu dikarenakan apa? Karena kita sudah sampai akal kita pembuktian sumbernya itu adalah Al-Qur'an adalah sesuatu yang benar ya. Tidak bisa dibantah. Masya Allah ya, Al-Qur'an itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Saya nanti terakhir akan berbicara tentang ciri-ciri. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat itu yang akan saya bilangkan. Bukan ciri-ciri tentang kiamat. Ya. Apa yang akan terjadi menjelang hari kiamat berdasarkan hadis-hadis. Jadi biar kita paham, nggak panik. Ya. Ada asap aduhan gitu ya. Lalu dijual hartanya semua. Lalu bikin bunker. Lalu sembunyi di bunker. Ya, itu pemahaman yang mengambil satu hadis tidak secara komprehensif. Baik, yang pertama ya, berbicara tentang kebangkitan. Nah, tadi saya berbicara ya ada dua hal yang banyak manusia, bahkan umat Islam pada saat sekarang ini, apa mungkin Allah tersebut akan menghidupkan kembali manusia yang menjadi tulang belulang ya, yang menjadi tulang belulang. Nah, tadi dikatakan dalam surat Al-Qiyamah tadi. Ya, landasannya itu ada dua ya. Ya Allah bilang kayak gini, ayah sabul insanu alla najama'a idzamah. Apakah manusia itu mengira kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya, dikumpulkan kembali, kan kita ada berbicara ya bagaimana penciptaan. Ya, dari nutfah ya. Nutfah menjadi segumpal darah, lalu menjadi tulang, lalu ada segumpal daging dibungkus dengan daging, menjadilah manusia kan, masa dikasih ruh. Apa kata Allah? Apakah kalian mengira ya tidak akan dikumpulkan lagi tulang belulang tersebut, kata Allah. Ya. Bala, kata Allah, qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan demikian, sebenarnya kami menyusun kembali jari jemarinya. Masya Allah ya. Jari jemarinya Bapak Ibu rahimakumullah. Jari jemari manusia yang sudah dikatakan bahwasanya sidik jari manusia itu, setiap manusia itu unik. Oh, bayangkan jutaan manusia ya. Miliaran manusia malah. Setiap jari jemarinya unik. Allah menyatakan akan dikembalikan lagi kepada jari jemarinya itu seperti itu semula gitu. Yang unik itu bisa dikembalikan oleh Allah. Kenapa? Dan ini banyak dalam ayat dikatakan oleh Allah. Ya, walaqad alimtumun nas'atal ula. Ya, semuanya kalian itu mengetahui tentang penciptaan pertama. Menciptakan kita itu gampang kata Allah ya, cukup dengan kun fayakun, itu penciptaan pertama. Maka penciptaan kedua adalah sesuatu yang sangat gampang lagi ya. Ya, falaula tazakkarun ya. Apa kalian tidak mengambil pelajaran terhadap penciptaan yang kedua? Bagi Allah sangat gampang. Nah, itu bagi orang-orang yang ragu ya. Apa mungkin Allah bisa menghidupkan sudah tulang, sudah mati? Memangnya proses kita ini dari kecil sampai menua itu bukannya ketentuan Allah. Nah, ini harus kita pahami. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah, ketika dibangkitkan ya, dalam surah Al-Qiyamah, surah Al-Qiyamah itu lengkap ya, bicara tentang kiamat ya, dari mulai kiamat sampai nanti adanya kebangkitan, adanya kesaksian. Itu ada orang-orang yang mukanya nadhirah, wujuhi yauma idzin nadhirah, berseri-seri. Ya. Kemudian apa? Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Ya. Jadi ada manusia yang berbuka berseri-seri, lalu ada juga manusia yang basirah. Wujuhi yauma idzin basirah ya. Pada hari itu ya, ada manusia yang mukanya itu muram. Kenapa? Mereka yakin di sini, maka dibilang ya zununa ya. Mereka tuh yakin akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Nah, kan berarti ya orang-orang yang ketika dibangkitkan mereka itu sudah punya informasi terdahulu ya, maklumat sabiqah, sudah mempunyai informasi terdahulu. Nah, kan kalau kita bangun itu misalnya ada kebakaran, bangun ada kebakaran, kita bangun kaget kan, nggak tahu apakah apa gitu. Kalau dibangunkan orang kan kaget, itu bingung. Tapi tidak pada hari berbangkit. Hari berbangkit ketika manusia dibangkitkan ya, dari kuburnya, dimanapun dia dikuburnya, ya. Karena bumi itu dibentangkan, jadi ada hadisnya. Bumi itu dibentangkan pipih, jadi nggak bulat kayak sekarang lagi. Ya, jadi para penganut teori bumi datar nanti akan bergembira dia. Bahwasanya bumi itu akhirnya adalah pipih dia. Itu ada hadisnya. Ya, bumi itu pipih ya. Itu manusia akan dibangkitkan dimanapun kuburannya.
ya, maka mereka sudah tahu, sudah yakin mereka. Ada yang berseri-seri, ada yang sedih, ada yang berwajah muram, ya. Nah, dikarenakan apa? Karena sudah punya maklumat sabiqah dan itu adalah yang didapatkan ketika mereka di alam barzah, ya, di alam barzah, ya. Jadi di alam barzah itu manusia sudah tahu kemana mereka akan pergi. Nah, itu yang akan, ya, tentang hari kebangkitan. Mungkin depannya kita akan bicara itu, ya, tentang berbangkit itu bagaimana keadaannya, insya Allah kita akan bicara itu. Nah, berbicara tentang hari kiamat, ya, ini yang harus kita pahami, ya. Dalam surat, ya, bahwasanya tidak ada satupun yang tahu tentang kiamat. Dalam surat Al-A'raf ayat 187 Allah SWT berfirman, ya as'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha. Ya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Ya, bilakah terjadinya? Kul katakanlah innama ilmuha, ya. Innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya ilmunya tersebut ada di sisi Tuhanku, ya. La yajalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada pun seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Nah, jadi tidak ada satupun yang tahu tentang kapan terjadi kiamat. Nah, ini yang harus dipahami Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi nggak boleh kita besok kiamat, ya kan ada tuh ya sekte-sekte, tanggal segini kiamat, tanggal segitu kiamat. Tidak ada seperti itu. Ya, tetapi bahwasanya kiamat dekat, nah itu ada, ya, hadis-hadisnya. Ya, kiamat itu sangat dekat, ya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah, ya, hadisnya ada banyakkan dari Bukhari, Muslim, ya, ya, hadisnya sahih. Karena kiamat itu sangat dekat. Kata Rasulullah seperti ini, ya. Yu'ithu ana wasa'ah kahatain, ya. Aku ini, jarak aku diutusnya dengan hari kiamat itu kahatain, seperti dua jari ini, kata Rasulullah. Itu dekat. Ini Rasulullah diutus, ini kiamat. Nah, kita sudah 14 abad dari Rasulullah, ya. Berarti sebelum tambah dekat lagi. Ya. Belum mengisyaratkan lagi seperti itu jarinya. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah itu menyatakan seperti ini, ya. Bu'itsu, ya. Bu'itsu fi nasmi sa'ah. Bu'itsu, aku ini diutus, ya, fi nasfi sa'ah, pada awal hembusan angin kiamat. Jadi ada angin kiamatnya. Jadi Rasulullah itu sudah diutus pada hembusan angin kiamat. Sudah baru anginnya, ya. Jadi memang kita itu sedang menuju kiamat, tapi kapan terjadinya yang tidak ada yang tahu. Itu yang harus kita pahami, ya. Nah, dan ini dikatakan oleh Rasulullah, ya. Innama ajaluhum fi ajali man khala minal amam, ya, ma baina salatil asri illa maghribis syamsi, ya. Bahwasanya sesungguhnya ajal kalian dibandingkan dengan ajal umat terdahulu adalah seperti jarak antara salat asar dan maghrib. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Jadi, ya, kiamat itu kita ini berada di antara, ya, Rasulullah diutus dan kiamat akan terjadi. Nah, makanya saya akan kasih tahu dulu, karena kiamat itu belum terjadi, tetapi dia akan terjadi. Ya, kita harus memahami dulu apa yang akan terjadi menjelang hari kiamat dari kita saat sekarang ini. Ya. Ini harus kita pahami terlebih dahulu biar tidak salah kaprah dalam hidup kita yang sangat-sangat sebentar ini, ya. Ya, akan berbeda ceritanya nanti mungkin ketika, ya, umat Islam bersatu kembali gitu, ya. Atau datangnya Nabi Isa, itu akan berbeda lagi ceritanya, ya. Sama dengan dahulu ketika Rasulullah ada, itu cerita umatnya akan berbeda. Yang kita pada saat sekarang ini yang seperti saya sudah bilang tadi, ya, 14 abad sesudah Rasulullah SAW. Dan itu sudah Masya Allah, ya, diberitakan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang pertama, ya, umat Islam, nah begini aja, ya. Rasulullah itu menyatakan bahwasanya umat beliau itu akan mengalami 5 periode. Ini yang terlebih dahulu, ya. Maka kita harus paham periode kita di mana. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, ya,
Rasulullah bersabda seperti ini, takunu nubuwatu fikum ya, masya Allahu antakun ya. Summa yarfa'aha yarfa'allahu idza sa ay yarfa'aha ya. Kata Rasulullah kayak gini ya, akan ada nubuwatu fikum, zaman-zaman kenabian di antara kalian. Jika kalian terdapat nama zaman kenabian, lalu kata Rasulullah, maka Allah akan atas izinnya akan tetap ada sampai Allah mengangkat zaman itu. Ya. Nah ini zaman pertama, jadi ada 5. Zaman pertama adalah zaman kenabian, dan itu Rasulullah mengatakan akan ada lalu sampai nanti zaman tersebut diangkat oleh Rasulullah. Lalu kata Rasulullah apa? Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Ya. Ini informasi Rasulullah ya. Maka akan ada zaman kekhilafan berdasarkan manhaj kenabian. Lalu kata Rasulullah lagi summa yarfa'uha masya Allah an takun ya. Ya, summa ya. Jadi akan tetap ada sampai Allah mengangkatnya. Ya. Nah itu kapan? Ya masa kekhilafahan Khulafaur Rasyidin ya. Ya, jadi kekhilafan berdasarkan manhaj kenabian. Kekhilafahan berdasarkan metode kenabian ini Rasulullah menyatakan. Dan itu dikatakan bahwasanya mereka itu mengikuti metode Rasulullah dalam masalah kekhilafahan. Ya, kapan berakhirnya? Berakhirnya adalah ya ketika meninggalnya Ali bin Abi Thalib ya. Ada yang menyatakan sampai di Umar bin Abdul Aziz. Tapi yang kita lihat bahwasanya berdasarkan metode kenabian itu seperti itu. Karena ya di dalam sistem pemerintahan sistem Islam itu ada pemilihan pemimpinnya atau khalifahnya dan seperti itu. Maka kita kenal Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab gitu ya. Nah, itu adalah sistem Islam. Harus kita pahami dulu itu sistem Islam. Lalu kata Rasulullah apa? Ya. Ya, summa takunu mulkan adon. Ya, akan ada raja-raja yang menggigit fayakunu masya Allah antakun ya. Ya, akan ada masa raja-raja yang menggigit. Nah, para ulama, jadi kalau zaman dahulu itu para ulama nggak paham ini ya. Ulama zaman dahulu gitu maksudnya. Yang kita pada sekarang mungkin bisa melihat. Para ulama menyatakan, kenapa disebut raja-raja menggigit? Mereka itu masih dalam sistem Islam tapi berbentuk kerajaan dan masih menggigit menggigit sunnah ya, berdasarkan aturan syariat dalam sistem kehidupan dan pemerintahannya. Ya. Lalu apa kata Rasulullah? Ya, dia akan tetap ada sampai dia diangkat. Nah, ini kalau kita lihat yang masih sistem ya pemerintahan Islam itu adalah sampai kita lihat ada kekhilafahan Umayyah, lalu Abbasiyah, lalu yang terakhir adalah kekhilafahan Turki Utsmani. Ya. Yang mana mereka masih menerapkan sistem Islam dalam kehidupan, dalam sistem pemerintahan ya. Diterapkan semua aturan-aturannya. Nah, Masya Allah, 14 abad itu lamanya. Dan jatuhnya itu adalah pada tahun 1924 Masehi. Ya, pada bulan Maret 1924 Masehi ini harus kita pahami. Ya, dan itu kalau kita lihat sejarah itu dikarenakan memang makarnya ya negara-negara musuh Islam ketika itu ya dengan mengadakan perang dunia pertama. Nah, misalkan dilihat Bapak Ibu rahimakumullah ya. Sangat menarik itu ceritanya ya. Lalu kata Rasulullah, ya, summa takunu mulkan jabarian, akan ada ya jabariyatan ya, akan ada raja-raja diktator. Nah, fatakunu masya Allah antakun ya. Lalu akan membiarkan nanti itu akan diangkat oleh Allah. Ya. Kenapa disebut raja diktator? Ya, para ulama menyatakan diktator terhadap umat Islam. Diktator terhadap umat Islam. Nah, itu kemungkinan kita pada saat sekarang ini gitu, dan itu faktanya memang seperti itu. Ya, nggak ada tuh HAM buat umat Islam, nggak ada. Ya, HAM buat mereka. Nggak ada itu demokrasi buat umat Islam. Kalau kita berbicara demokrasi nggak ada. Ya, demokrasi buat mereka. Buat umat Islam nggak boleh. Bicara syariat nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu namanya diktator buat umat Islam. Masya Allah, luar biasa ya. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah menyatakan ini. Lalu kata Rasulullah, summa yarfa Allahu idza sa'a ya ayyarfa'aha ya. Nah, lalu kata Rasulullah apalagi? Summa takunu khilafatan ala minhajin nabuwah. Kemudian akan ada lagi kekhilafan berdasarkan manhaj kenabian. Nah, jadi
umat ini akan kembali bersatu Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, akan ada kekhilafan berdasarkan manhaj kenabian, ya. Summa sakot, selalu Rasulullah diam, ya. Nah, ini yang akan terjadi di masa depan dan kita akan sampai ke sana. Ini kita pahami dulu gitu ya. Belum sampai dukhon atau apa itu belum ada itu. Kita akan sampai pada zaman modern karena akan apa yang ada sesudah itu, yang akan ada sesudah itu adalah turunnya Imam Mahdi. Nah, yang kedua ya, turunnya Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini yang harus kita pahami Bapak Ibu rahimakumullah, itu adalah khalifah yang kedua. Ya, kita baca hadis ya, nih. Hadis ya dari diriwayatkan oleh Ummu Salamah ya, dari hadis At-Tabrani ya. Ya. Siapa itu Imam Mahdi? Jadi Imam Mahdi itu bukan lebih lagi daripada Nabi Muhammad SAW ya. Harus kita pahami, Imam Mahdi itu juga manusia biasa. Tetapi dia dalam hadis-hadis itu dia mendatangkan kemakmuran bagi umat Islam. Tetapi dia merupakan khalifah yang kedua. Kenapa? Hadisnya kayak gini ceritanya. Akan muncul pertikaian saat kematian seorang khalifah. Kemudian seorang lelaki penduduk Madinah melarikan diri ke kota Mekah. Penduduk Mekah pun mendatanginya seraya memintanya dengan paksa untuk keluar dari rumahnya sementara dia tidak mau. Lalu mereka membaitnya di antara rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Disiapkan pasukan dari Syam ya dan seterusnya ya. Nah, itulah suatu hari bagi suku Qab yang mengalami kekalahan, yaitu bagi orang-orang yang mendapatkan ghanimah Qab Al-Mahdi. Nah, yang diangkat khalifah kedua karena sesudah khalifah pertama ada pertikaian, diangkatlah khalifah yang kedua, itulah Imam Mahdi. Itulah khalifah yang akan ya memberikan kemakmuran bagi umat Islam di muka bumi. Nah, jadi Bapak Ibu kita harus paham nih, khalifah umat Islam sudah bersatu apa belum? Belum. Ya, yang akan dibilang oleh Rasulullah bahwasanya akan kembali kepada kekhalifahan yang berdasarkan metode kenabian itu sudah ada apa belum? Belum. Ya, sekarang umat Islam dalam keadaan masa diktator ya. Itu fakta ya, Masya Allah ya. Luar biasa itu ya. Ya, dan kita bisa merasakannya diktator bagi umat Islam. Ya. Nah, itu akan kembali dan itu sudah gaungnya di seluruh dunia ya. Bagi kita nih yang lahir tahun 70-an ya. Kalau saya sekarang 50 ya. Karena saya telat 1 tahun ya. Angkatan 91, saya sebenarnya angkatan 90. Kita tuh bisa melihatlah dulu ya. Dulu nggak boleh pakai jilbab ketika masa SMA ya. Teman-teman di sini mana ada yang pakai jilbab di kelas 1-2 orang saya lihat itu. Lalu siapa yang pakai jilbab ketika itu dikeluarkan tahun 80-an ya, 89-an ya. Nah, sekarang tidak semua orang itu pakai kerudung paling kurang ya, kalau nggak jilbab. Apalagi jilbab sekarang sudah mulai ini. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu. Jadi kita harus paham nih ke depan tuh bagaimana. Apa yang akan terjadi ya. Berikutnya adalah Dajjal ya. Jadi setelah Imam Mahdi ada Dajjal ya. Nah, jadi memang umat Islam itu akan diuji dengan Dajjal. Nah, dan ini adalah ujian yang terburuk ya. Karena Dajjal ini mempunyai kemampuan yang luar biasa. Ya, dia bisa menjadikan hitam itu putih, putih itu menjadi hitam, seolah dia itu Tuhan. Ya, nah ini dikatakan oleh Rasulullah, makanya tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Maka Rasulullah itu ya berdoa, a'udzubika min azabil qabri, ya berdoalah dari azab kubur, wa fitnata masihil dajjal, dan fitnah dari masih Dajjal. Nah, ketika Dajjal turun, maka barulah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam ya ya lalu di yang mana orang-orang Kristen akan diislamkan ya akan semuanya masuk Islam. Kemudian baru turun Ya'jud dan Ma'jud. Nah, jadi Nabi Isa dengan Dajjal itu ada pasukannya nanti ya. Maka ada Ya'jud dan Ma'jud. Maka di sanalah yang disebut dengan Armageddon ya. Kalau orang-orang Kristen suka sekali berbicara Armageddon. Makanya film-film mereka itu berbicara tentang Armageddon ya, perang akhir zaman. Ya. Ya, yang mana sebenarnya kalau kita pahami dalam pemahaman Islam, mereka itu akan menjadi bagian dari kita gitu ya. Yang akan kita perangi itu adalah Ya'jud dan Ma'jud ya. Ya, orang-orang Yahudi kalau boleh katakan seperti itu. Nah, itulah perang akhir zaman. Sesudah itu manusia itu akan tersisa ya. Kebanyakan yang buruk-buruk saja. Yang beriman itu hampir sudah tidak ada. Lalu barulah matahari terbit dari
arah barat. Nah, inilah tanda-tanda munculnya kiamat yang besar. Ya, kata Rasulullah, kalau matahari sudah muncul dari barat, tidak diterima lagi keimanan. Ya. Karena sebenarnya tanda-tanda lainnya sudah banyak gitu ya. Tapi orang masih ada juga yang belum beriman, lalu matahari dimunculkan dari barat, itu tidak akan ada lagi. Ya, kemudian ada binatang melata. Ya. Binatang melata, ya, tapi nggak tahu itu bagaimana nanti. Ya, itu adalah seperti saya bilang, kita tidak boleh kita menakwilkannya. Apalagi pada saat sekarang ini ya, menakwilkannya ya. Ada binatang melata gitu ya. Wah, inilah dikatakan Rasulullah ya, tidak boleh menyatakan seperti itu gitu ya. Karena faktanya belum sampai di sana. Ya, kemudian ada kabut dan angin berhembus. Ya, nah ini juga ada yang itu ya. Ketika banyak kabut pada saat sekarang ini, lalu menyamburkannya dengan adin ini. Tidak, itu sudah menjelang kiamat besar, Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu muncullah api keluar dari Yaman ya. Menggering manusia ke tempat mereka berkumpul, maka terjadinya gempa, hancurnya Ka'bah, dan terjadilah kiamat yang besar. Nah, itu hal-hal yang akan terjadi dari kita sekarang sampai nanti hari kiamat. Nah, mudah-mudahan sampai di sana ya kaji kita pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita bicara pas kebangkitannya ya, apa yang terjadi pada hari kebangkitan. Ya, kita berdasarkan kepada Al-Quran, dan banyak cerita dalam Al-Quran. Kalau masalah kebangkitan orang manusia itu bangkit, dikumpulkan di padang mahsyar dan seterusnya gitu. Dan itu adalah sumber yang mutawatir ya, tidak bisa dibantah. Baik, kalau ada kekurangan mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan.